Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilu Gita Fatmawati Kusmaningsih dengan NIM 24141010605. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review pada salah satu putusan PT UN. Dimulai dari identifikasi kasus, di mana perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup yang diajukan oleh masyarakat terhadap penerbitan izin lingkungan proyek pembangunan kawasan wisata Manado Eco Family Hotel milik PT Bhinneka Manca Wisata. Sengketa tersebut terdaftar dalam putusan PT UN Manado nomor 8-G/LH/2021 PT UN MDO dan kemudian diperkuat melalui putusan PT TUN Makassar nomor 156-B/2021 PT TUN MKS Lalu, objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sulawesi Utara nomor 503-DP/MP/TSP/IL/56-3/2019 tentang pemberian izin lingkungan kepada PT Bhinneka Manca Wisata. Para penggugat merupakan masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembangunan tersebut karena dianggap menimbulkan dampak terhadap kawasan pesisir, ekosistem laut, serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, khususnya para nelayan tradisional. Di mana di dalam gugatannya, masyarakat menilai bahwa penerbitan izin lingkungan dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat secara optimal dalam penyusunan AMDAL dan diduga bertentangan dengan ketentuan pelindungan hidup. Selain itu, proyek tersebut juga diduga menyebabkan hilangnya mangrove, reklamasi pantai, terganggunya akses nelayan, serta kerusakan lingkungan pesisir. Selanjutnya, ringkasan putusan Majelis Hakim PT UN Manado pada akhirnya tidak bisa memeriksa substansi pokok perkara mengenai dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, melainkan lebih fokus pada aspek prosedural terkait tenggang waktu pengajuan dari gugatan tersebut. Hakim menyatakan bahwa para penggugat dianggap telah mengetahui adanya izin lingkungan sejak tanggal 27 Oktober 2019 karena telah diumumkan melalui baliho proyek dan salinan keputusan telah diketahui juga oleh salah satu warga. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan pada tahun 2021 dinilai telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menerima eksepsi tergugat mengenai daluarsa gugatan dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau niat beberapa putusan tersebut, di mana beberapa putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Legal reasoning, di mana legal reasoning atau dasar pertimbangan hukum dari hakim sendiri dalam perkara ini lebih berfokus pada penerapan asas kepastian hukum dalam hukum acara PT UN. Hakim menggunakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara diketahui atau diumumkan kepada pihak yang dirugikan. Hakim menilai bahwa unsur mengetahui telah terpenuhi sejak adanya pengumuman melalui baliho proyek dan perolehannya di perolehan salinan izinnya oleh salah satu warga. Di mana oleh karena itu menurut para hakim, para penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga gugatan dianggap daluarsa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa keberatan administratif yang diajukan para penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum acara administrasi negara, gugatan dianggap cacat formal dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan analisis pertimbangan hakim. Menurut saya, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan dominasi pendekatan legalistik
dan juga formal prosedural dibandingkan pendekatan substantif, karena bisa dilihat terhadap lingkungan hidup di daerah kita, di mana hakim itu memang telah menerapkan aturan hukum secara konsisten, namun terlalu menitik beratkan pada persoalan administratif berupa tenggang waktu gugatan tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus perkara lingkungan hidup. Padahal, dalam sengketa lingkungan, dampak kerusakan tidak selalu dapat diketahui secara langsung sejak izin itu sendiri sudah diterbitkan. Banyak kerusakan ekologis baru terlihat setelah proyek berjalan dan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, apabila tenggang waktu gugatan diterapkan secara sangat kaku, maka masyarakat akan mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan lingkungan. Selain itu, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas administratif izin, tetapi juga berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Dalam konteks demikian, pendekatan progresif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan sekedar pendekatan prosedural semata. Majelis hakim juga tidak menggali lebih jauh dugaan pelanggaran terhadap AMDAL, keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan, maupun dugaan kerusakan kawasan pesisir mangrove. Akibatnya, substansi perlindungan lingkungan hidup justru tidak mendapatkan ruang pemeriksaan yang memadai di persidangan. Lalu saya ingin sedikit mengkritisi terhadap putusan-putusan yang ada dalam kasus ini, di mana putusan ini layak dikritik karena terlalu berorientasi pada kepastian hukum formal dan kurang memperlihatkan keadilan ekologis serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Hakim itu memang benar secara normatif dalam menerapkan ketentuan tenggang waktu gugatan, akan tetapi penerapan hukum yang terlalu tekstual dalam perkara hukum justru lebih berpotensi mengorbankan keadilan substantif, di mana dalam perkara ini pengadilan tidak pernah benar-benar memeriksa apakah izin lingkungan tersebut diterbitkan secara sah dan apakah benar terjadi pelanggaran lingkungan sebagaimana didalilkan oleh masyarakat luas. Pendekatan demikian justru menunjukkan bahwa sistem peradilan administrasi masih cenderung memandang sengketa lingkungan sebagai sengketa administratif biasa. Padahal dampak lingkungan hidup itu saja memiliki konsekuensi sosial, ekologis, dan ekonomi yang jauh lebih kompleks. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan lemahnya keberpihakan hukum terhadap prinsip access to environmental justice. Ketika masyarakat dihadapkan pada syarat formal yang terlalu ketat, maka perlindungan lingkungan hidup menjadi sulit untuk diperjuangkan melalui mekanisme hukum. Menurut saya sendiri, hakim itu harusnya dapat melakukan penafsiran sebagai lebih progresif terhadap tenggang waktu gugatan, khususnya dalam perkara lingkungan hidup yang memiliki dampak yang sangat berkelanjutan ke depannya. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat dan juga lingkungan hukum. Di sini saya menilai kelebihan putusan ini terletak pada konsistensi hakim dalam menerapkan hukum acara PT-UN dan menjaga prinsip kepastian hukum. Hakim itu berusaha menunjukkan bahwa setiap proses peradilan yang harus tunduk pada ketentuan formal yang telah diatur dalam undang-undang agar tercipta keteraturan dan stabilitas hukum. Selain itu, putusan ini juga memberikan pembelajaran penting bagi masyarakat mengenai pentingnya memahami prosedur hukum, khususnya terkait batas waktu pengajuan gugatan di PT-UN. Dengan adanya kepastian mengenai tenggang waktu, maka penyelesaian sengketa administrasi negara tidak berlangsung tanpa batas. Putusan ini juga memperlihatkan bahwa hakim tetap berpegang pada asas legalitas dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau sebagai dasar hukum formal. Selanjutnya, saya juga di sini menilai kelemahan dari putusan tersebut adalah terlalu dominannya pendekatan formalistik sehingga substansi perlindungan lingkungan hidup menjadi terabaikan. Hakim di sini tidak masuk pada pemeriksaan pokok perkara mengenai dugaan
dugaan pelanggaran AMDAL, kerusakan mangrove, reklamasi pantai, maupun dampak terhadap nelayan dan masyarakat di sekitarnya. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan substantif terhadap dugaan kerusakan lingkungan yang sudah mereka alami. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa hukum acara PT UN belum cukup adaptif terhadap karakteristik sengketa lingkungan hidup yang seringkali memiliki dampak untuk jangka panjang dan tidak langsung terlihat. Di mana kelemahan lainnya adalah belum terlihatnya penerapan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Pada kasus perkara ini, hakim itu lebih fokus menjaga tertib prosedural dibandingkan memastikan tercapainya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, saya menilai putusan ini memang memberikan kepastian hukum, tetapi masih menyisakan perdebatan besar mengenai apakah hukum itu benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Yang lebih lengkap dan meyakinkan lagi, saya di sini mengambil sumber dari Jurnal Pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara pencemaran lingkungan oleh PT Bhinneka Manca Wisata, putusan nomor 8-G/LH/2021-PTUN-MDU yang ditulis atau disusun oleh Cecilia Triregita Nanda Lumban Gaul dengan Martin Y serta Fritz Maranu Dapu. Sekian review salah satu putusan PT UN yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas antusias. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.